Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Ibu. Eh, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti saat ini, masa pandemi, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dulu ya. Kita ganti secara virtual. Nah, walaupun secara virtual kita masih tetap bisa saling jaga silaturahmi ya. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini, siapa nih yang udah baca materi yang kemarin udah Ibu sampaikan? Ya betul, sekarang kita akan membahas mengenai makanan halal dan makanan haram. Nah, sebelum itu, di sini udah ada yang baca materi makanan halal dan makanan haram belum? Nah, ya bagus. Kalau udah ada yang baca, berarti tandanya kalian semangat dalam mencari ilmu. Nah, untuk kali ini ada yang tahu belum makanan halal dan makanan haram? Kenapa sih ada makanan halal dan makanan yang haram? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai makanan halal dan makanan haram. Nah, sebelum itu pengertian dari makanan halal dan makanan haram itu sendiri apa sih? Nah, makanan halal itu makanan yang dibolehkan untuk dimakan karena makanan tersebut itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sini terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhal nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, berarti dari ayat tersebut kita udah mengetahui dong makanan-makanan yang halal itu makanan yang seperti apa aja sih. Nah, makanan yang halal itu makanan yang berasal dari hasil bumi. Itu sudah pasti halal karena kita menanam lalu mengolahnya dengan baik, terhindar dari najis kayak gitu ya. Nah, contohnya itu seperti padi, beras, itu tanaman, tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada hewan ternak. Hewan ternak itu apa aja ya? Hewan ternak itu contohnya seperti ayam, kerbau, sapi. Itu yang makanan yang halal ya. Berarti makanan yang halal itu makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, makanan yang halal itu tidak dilihat dari hasil bumi saja, tapi dengan cara mendapatkannya, lalu cara pengolahannya. Nah, cara mendapatkannya, misal kita mendapatkan makanan itu dari mencuri, sama aja makanan itu bisa berubah menjadi makanan yang haram karena cara mendapatkannya itu dengan cara mencuri, karena mencuri itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Ya, betul itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang makanan haram. Apa sih itu makanan haram? Ada yang udah baca kan? Coba apa sih makanan haram? Ayo kita buka sama-sama. Makanan haram itu sebelum itu haram. Haram itu artinya apa sih? Haram itu artinya dilarang. Jadi makanan haram itu makanan yang dilarang untuk dimakan. Kalau tadi makanan halal itu makanan yang dibolehkan untuk dimakan. Kalau makanan haram, makanan yang dilarang untuk dimakan sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Nah, apa aja sih makanan yang diharamkan oleh agama kita? Makanan yang dilarang oleh agama Islam yaitu seperti daging babi, darah, bangkai, terus
hewan-hewan yang bertaring, berkuku tajam. Nah, maka hewan-hewan yang liar itu haram untuk kita makan. Daging babi itu udah jelas ya, makanan yang diharamkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa sih kita dilarang dalam memakan makanan yang haram dan harus memakan makanan yang halal? Karena di samping itu ada manfaat dari memakan makanan yang halal dan memakan makanan yang haram. Kalau memakan makanan yang halal, manfaatnya apa aja? Manfaat dari makanan yang halal itu, manfaatnya tubuh kita itu jadi sehat, lalu ibadah kita itu pasti diterima karena dalam tubuh kita itu terdapat makanan-makanan yang halal. Dan juga kalau kita memakan makanan yang halal, insya Allah kita dimudahkan dalam belajar, dicerdaskan, diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Nah, selanjutnya, apakah ada manfaat dari makanan yang haram? Tentunya tidak ya, karena makanan yang haram itu dapat membuat ibadah kita itu tidak diterima. Lalu juga bisa makanan tersebut bisa membuat kita menjadi sakit, karena itu merupakan ujian dari Allah karena telah memakan makanan yang haram. Nah, begitu ya teman-teman, ya anak-anak sudah bisa memahami kan makanan halal dan makanan haram, manfaatnya juga. Nah, semoga teman-teman bisa mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam mencari, dalam memakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nah, sebelum kita tutup, nanti teman-teman coba cari ya contoh-contoh dari makanan yang halal dan makanan yang haram. Mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua bisa dipertemukan dalam keadaan yang sehat selalu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.